Kehamilan memasuki trimester kedua. Ini sekitar 19 minggu, di mana inilah masa paling tepat kita untuk melakukan screening untuk melihat anatomi janin ya, hingga memasuki akhir trimester kedua sekitar 28 minggu ya. Jadi sebenarnya 19 minggu ini sudah cukup jelas kita bisa melihat struktur anatominya bayi. Seperti ini kita bisa melihat tampilan wajah, telinga, hidung ya. Juga pengamatan seperti bibir sumbing, kemudian bentuk analisa mata, yaitu sudah bisa kita lihat dengan jelas di minggu ini. Tangan, jari-jari juga kita sudah bisa lihat ya. Hanya memang kita tidak sampai secara spesifik menghitung ruas-ruasnya jari ya. Yang penting itu kita bisa melihat struktur lengan atas, lengan bawah, tungkai kaki ya. Nah, dari pangkal mereka terbentuknya, jadi sampai ujung, kalau dari pangkalnya sudah bagus ya, pada umumnya sampai ujung akan terlihat baik. Hanya memang secara sepintas kita bisa lihat. Jadi inilah profil wajah pada minggu ke-19 ya, sambil kita bisa melihat hidungnya ya. Tulang hidung pada minggu sekarang ini juga kita masih bisa melakukan pengukuran ya. Dan umumnya sekarang sejak awal kehamilan kita sudah menganjurkan untuk pemeriksaan genetik ya. Sekali lagi, pemeriksaan genetik itu sudah tersebar di Indonesia dan bisa dijangkau ya. Bahkan sekarang sudah ada pelayanan untuk home service ya. Sejauh itu bisa dilakukan di kota besar. Dan untuk NIPT dasar itu sudah sangat terjangkau untuk melakukan pemeriksaan itu. Sekali lagi kita periksa tulang hidung ya. Ibu-ibu kan sudah tahu kalau melihat tulang hidung itu untuk melihat kemungkinan adanya Down syndrome. Namun ingat bahwa ada juga kasus-kasus Down syndrome di mana tulang hidungnya tetap terbentuk, hanya dia tulang hidungnya kecil ya, hypoplastic. Hanya memang secara fisik kita nggak bisa ngomong bahwa melihat Down syndrome hanya dari melihat wajah ya. Nah, ini kita melihat lensa mata ya, bagian dalamnya. Terus jangan lupa kita melihat bentuk kepala dan simetri dari struktur otak. Jadi umumnya kalau kondisi trisomi 21 atau Down syndrome bentuk kepalanya bulat. Tapi ada juga yang bentuknya normal, oval ya, seperti ini kondisi yang normal. Ya, kita lihat lapisan-lapisan kepala, lapisan otak ya. Jadi pemeriksaan feto maternal itu bukan karena USG-nya, tetapi karena Anda diperiksa oleh seorang konsultan subspesialis ya. Itu menjadi wewenang dan kompetensi dari konsultan feto maternal, bukan USG. Jadi feto maternal itu bukan alat USG. Jadi kalau ibu tanya, ini USG 2 dimensi atau USG feto ya? Ini alat USG-nya biasa-biasa saja. Mau alat 2 dimensi ya bisa kita pakai, mau 3 dimensi, 4 dimensi ya bisa. Tapi Anda diperiksa oleh seorang konsultan subspesialis ya. Itu ada pendidikan khususnya, dia harus menempuh pendidikan tambahan kembali ya. Jadi feto maternal itu bukan alat USG, itu orangnya, konsultannya dan keilmuannya ya. Oke, kita melihat struktur jantung. Nah ini ya, jantung ada 4 ruang. Ibu-ibu kadang-kadang kalau ditanya 4 ruang jantung itu kan pelajaran zaman kita masih SD dulu ya, masih ada kurikulum zaman dulu kan kita melihat 4 ruang jantung itu kelas IPA kelas 4 SD ya, 2 serambi, 2 bilik. Nah ini kita berikan keterangan ya, kalau bahasa Inggris namanya right ventricle itu bilik, right ventricle, terus left ventricle itu bilik kiri, terus atrium
Atrium itu serambi. Nah, ini kita melihat namanya 4 chamber view, 4 ruang jantung. Jadi kalau kita mamalia, kelompok primata ya, itu semuanya 4 ruang jantung. Ini kita bisa melihat aliran darahnya sejak dari dalam kandungan. Ini minggu ke-19. 3 pembuluh darah besar standar ya, kita melihat itu ada aorta, ada juga namanya vena cava, ada juga arteri pulmonaris yang ke paru-paru. Ya, ini pemeriksaan standar. Sambil kita melihat ya. Jadi jangan hanya sekedar kita didengarkan detak jantung, tapi bisa kita lihat ruangan jantung. Dan andai misalnya ibu-ibu ingin melakukan pemeriksaan mandiri ke feto maternal, silahkan ya. Banyak kok sekarang sudah ada di kota-kota besar ya, tapi pastikan ya memang dia memiliki dokter kandungan yang memiliki gelar tambahan ya, subspesialis namanya. Terus ini lambung. Lambung itu artinya dia bisa menelan si bayinya. Kalau bisa menelan kan artinya pencernaannya beres ya. Karena air ketuban itu adalah produk dari bayi berkemih. Bayi kemih, kencing, diminum lagi, dikemihkan lagi gitu ya, daur ulang dia. Nah ini kandung kencingnya kelihatan. Bladder itu kandung kencing. Bladder itu bahasa Belanda, bladder. Artinya dia bisa mencerna dan dia bisa berkemih. Ini bayinya laki-laki. Nah itu tadi, nah itu bayinya kencing itu. Nih, bayinya berkemih ya. Ini kencing itu ada milir air ya, itu keluar. Jadi bayi dalam kandungan berkemih. Nah ini kandung kencingnya udah kosong itu ya, tidak ada lagi. Mulai dia ngisi terus kemih ya. Jadi bayi itu berenang di ketuban, ya ketuban itu kencingnya dia, sambil minum ya dia kencing gitu. Jangan pupuk. Kalau pupuk itu setelah lahir ya, karena kalau bayi pupuk artinya dia dalam kondisi yang tidak baik ya. Oke, kita kemudian melihat struktur yang lain. Tulang belakang, jangan lupa dicek ya. Sebisa mungkin kita lihat semua struktur itu ya. Anda membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan seperti ini, dan dilakukan ya untuk pemeriksaan rutin screening. Kalau misalnya sulit ya kita bisa merujuk pada konsultan feto maternal. Sekarang sudah banyak kok di kota-kota besar itu sudah hampir ada ya. Mungkin tidak semuanya, tapi umumnya sudah ada. Pendidikannya sekarang sudah cukup banyak ya, meluluskan banyak konsultan feto maternal. Nah ini tulang belakang ya. Nah ini tulang belakang di belakang punggung kita ya, jelas sekali terlihat. Tulang rusuk ada 12 ya. Kalau pelajaran IPA ingat 2 tulang rusuk paling bawah itu rusuknya melayang, rusuk palsu, tidak nyambung ke depan membentuk rongga dada. Ruas-ruas tulang belakang itu namanya. Tapi kalau yang Anda yang mahasiswa fakultas kedokteran atau Anda seorang calon dokter kandungan, itu harus sudah hafal ya nama-nama tulang tersebut. CX itu cervix atau mulut rahim. Ini saya melihatkan posisi plasenta atau ari-ari yang berdekatan dengan jalan lahir ya, mudah-mudahan nanti bergeser, masih ada waktu kok. Biasa kan nanti perut ibunya membesar lah, dia makin tertarik ke belakang. Terus jangan lupa mengamati tali pusat ya. Jadi ibu-ibu sambil meriksa kan ya, tidak perlu dokter Anda mungkin ditanya-tanya. Kadang-kadang nanti malah dokternya lagi meriksa malah terganggu ya. Cukup Anda berdiskusi ya, jangan mengganggu juga dokter lagi meriksa, kan nanti konsentrasinya malah buyar ya. Boleh mengumpulkan pertanyaan apa lah, tinggal nanti yang bisa ditanyakan ya. Jadi enggak sedikit-sedikit ibu-ibu nanti bertanya semuanya, dokternya malah bingung, lagi meriksa itu ditanyanya yang ini, nanti ditanya yang itu, dokternya malah lagi meriksa yang lain ya. Ikuti aja pemeriksaan dokter Anda, kemudian
Kalau sudah selesai ya baru Anda tanyakan, biarkan dokter Anda memeriksa dulu. Ini tali pusat. Dia ada 2 arteri dan 1 vena. Terus kita bisa melihat jarak 1 pilinan tali pusat itu namanya ada indeks coiling. Jadi indeks memilinnya berapa senti ya, berapa indeksnya. Jadi kalau pilinannya kayak kabel telepon zaman dulu itu artinya kan dia berpilin-pilin, beresiko tidak ada aliran yang mengalir ya sampai pilinannya kuat sekali. Jadi pilinan itu ada nilai indeksnya, seingat saya antara 0,18 sampai 0,5 itu seingat saya, saya agak lupa ya. Jadi kita mengukur indeks pilinan tali pusat, jangan sampai tali pusatnya kayak kabel telepon jadi aliran darahnya tidak ada yang mengalir. Ini namanya aliran darah dari tali pusat ya, kondisinya bagus. Oke, kepala sekali lagi sudah saya cek tadi. Boleh kita melihat aliran darah di otak. Ini kalau mereka yang mengerti, mengikuti pendidikan subspesialis ya, mereka bisa mengerti, atau dokter kandungan ya lagi pendidikan. Ini namanya arteri cerebri media. Letaknya di dasar tempurung kepala di basis kranium. Itu kalau orang dewasa itu lokasi paling sering terjadinya stroke, itu pecah pembuluh darah di situ. Nah, ini arteri cerebri media namanya yang menjadi target kalau kita mengukur aliran darah di kepala. Lalu kita bandingkan dengan tali pusat ya. Oke, tadi kita sudah lihat. Nah, ini kita boleh mengukur juga untuk screening preeklamsi ya, darah tinggi, namanya arteri uterina. Biasa kita ukurnya di trimester awal untuk memprediksikan ada resiko darah tinggi nggak pada ibunya. Nah, ini arteri uterinanya normal ya, indeksnya bagus. Jadi resiko untuk preeklamsinya bisa dikatakan tidak ada, kecil lah. Kemudian kita lihat keseluruhan bayinya ya, tadi kita udah lihat semua strukturnya, kita gali, kita kupas semuanya, kita cari semuanya dalam batas yang normal. Nah, ini dedeknya lagi meringkuk ini ya, kelaminnya laki-laki ya. Jadi ibu-ibu kalau mau melakukan screening fetomaternal tergantung juga di kota Anda ada apa tidak ya. Pastikan konsultan fetomaternalnya dia memang ada gelarnya tambahannya veto, KFM. Dan sekarang bisa kita melihat banyak kok nama-nama dokter di Konsil Kedokteran Indonesia, semuanya sudah terregister bagi yang memiliki subspesialisasi tambahan veto. Ya, tapi hanya kalau sekedar pemeriksaan standar, Anda pada dokter kandungan Anda juga sudah memadai ya, bukan masalah alatnya ya. Jadi mau pakai alat 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi itu hanya alat. Tidak ada sesuatu yang bombastik dari alat-alat tersebut. Tinggal bagaimana kita memfungsikannya dengan benar ya. Lalu jangan lupa mengukur biometri. Ingat, pengukuran pertumbuhan itu berdasarkan dasar kita mengukur. Jadi pengukuran sederhana saja tapi harus dilakukan dengan benar. Ini minggu 19. Ya, diukur kepala, lingkar perut dan tulang paha. Lalu nanti didapatkan taksiran beratnya. Nah, ini sekitar berapa itu? 277 gram ya, cocok untuk minggu 19. Jadi ini kita sudah lakukan semuanya screening dengan teliti ya, keseluruhan semuanya sudah kita lihat. Tidak ada yang lewat ya, semuanya sudah kita amati. Kehamilan minggu 19, jadi ini sudah trimester kedua dan sudah kita lakukan screening keseluruhannya normal.